Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damiria B.R. Sitorus dengan NIM A1A3181072 dari Program Studi Pendidikan Pancasilaan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya, kelompok 1, mata kuliah Media Pembelajaran PPKN yang diampu oleh Bapak Dosen Heri Usmanto SPD MPD. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Damiria B.R. Sitorus, yang kedua Akbar Pratama, yang ketiga Bella Kurniasari, yang keempat Nur Endang Rahayu, dan yang kelima Abdul Hadi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis audiovisual ataupun film. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama untuk mengenal jati diri bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa, dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan pendiri bangsa. Adapun melalui tujuan pembelajaran tersebut, maka para siswa diharapkan mampu untuk mengingat kembali sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga pada masa yang akan datang para siswa pun menumbuhkan kesadaran ataupun semangat perjuangan bangsa dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik dan membangun Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Nah, melalui media pembelajaran audiovisual atau berbasis film ini, maka siswa diharapkan mampu untuk menyerap informasi yang akan ditampilkan melalui video pembelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia nanti. Berikut adalah video pembelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. 17 Agustus adalah tanggal yang paling sakral bagi bangsa ini. Tanggal di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Bertahun-tahun sudah di zaman penjajahan, Nusantara dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Mereka datang dari tempat yang begitu jauh karena menyadari betapa pentingnya dan berharganya Nusantara. Dari sejak kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Belanda lagi, hingga Jepang, semuanya pernah berusaha untuk menguasai negeri ini. Beberapa di antaranya bahkan pernah berkuasa dalam waktu yang sangat lama, dan peninggalannya masih dapat dijumpai sampai sekarang. Sebut saja Istana Bogor, yang dulunya adalah tempat kediaman dari para gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena ketidakmampuannya dalam mengikuti perkembangan di bidang teknologi dan tidak adanya semangat persatuan, kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak mampu melawan penjajah yang jauh lebih unggul dalam banyak hal. Sejak saat itu, para pendahulu kita bermimpi untuk akhirnya bisa menjadi bangsa yang merdeka di tanahnya sendiri. Melalui perjuangan yang panjang dan sulit, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari berbagai kalangan akhirnya bisa memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Tidak sedikit di antara kita yang saat 17 Agustus pernah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara mengikuti upacara bendera. Saat bendera merah putih sedang dikibarkan, kita semua pasti menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa selain merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, sebenarnya kita juga mengenang hari kematian dari salah satu pahlawan nasional yang bernama W.R. Supratman. Ya, tokoh di balik lagu kebangsaan Indonesia Raya ini menghembuskan nafas terakhirnya di Surabaya di tanggal 17 Agustus 1938. Di masa tersebut, tentu saja, kata merdeka masih jauh dari bangsa ini. Perjuangan W.R. Supratman memanglah unik. Hal tersebut akan jauh lebih unik lagi jika kita mempelajari latar belakang dari keluarganya. W.R. Supratman lahir di keluarga pasukan Kenil. Ayahnya bahkan berdinas sebagai sersan dalam Kesatuan Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang dibentuk di tahun 1814. Kenil adalah pasukan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan wilayah jajahan Belanda di Hindia Timur yang dikenal sebagai salah satu wilayah jajahan yang paling bernilai. Sampai-sampai wilayah ini memperoleh julukan Zamrud Khatulistiwa. Awalnya, komposisi pasukan Kenil banyak didominasi serdadu-serdadu yang berasal dari Eropa. Namun, karena jumlah personil yang terus menipis dan penyakit tropis yang terus-menerus menelan korban, Belanda terpaksa memikirkan ulang solusinya. Demi menyelesaikan masalah ini, Belanda memutuskan untuk menutup kekurangan personil dengan merekrut serdadu pribumi di wilayah jajahannya. Akhirnya, corak baru terbentuk di tubuh Kenil, di mana bangsa Eropa bertugas sebagai perwiranya dan masyarakat pribumi bertugas sebagai serdadunya. Dalam catatan sejarah, pasukan Kenil banyak ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan di Nusantara, termasuk Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri di Sumatera, dan perang-perang lainnya. Dengan latar belakang keluarga yang berdinas di militer Kenil, tentu mengejutkan jika anaknya, W.R. Supratman, bisa berjuang dan menjadi salah satu dari pahlawan nasional. Fakta bahwa W.R. Supratman berjuang dengan menggunakan biola, instrumen musik yang berasal dari barat, sebenarnya juga mengherankan. Kenyataan ini mungkin mengingatkan kita pada Raden Saleh, seniman yang pernah melakukan perjuangan sejenis dengan menggambarkan kenyataan dari perlawanan di Diponegoro terhadap Belanda. Apa sih persamaan mereka? Mereka adalah seniman yang tidak anti dengan kemajuan teknologi, melainkan memanfaatkannya demi menyuarakan suaranya. Mereka yang bekerja dalam bidang seni menyadari hal yang sangat penting, yaitu bagaimana cara menggabungkan berbagai perbedaan demi menciptakan keharmonisan. Dalam bidang seni lukis, pelukis harus mampu mengekspresikan imajinasinya dengan mengawinkan berbagai macam perpaduan warna yang kemudian dituangkan dalam bentuk lukisan. Di bidang musik, musikus harus mampu menggabungkan berbagai nada yang berbeda demi menciptakan musik yang indah. Inilah yang disebut inovasi dan kreativitas. Saat itu, di masa W.R. Supratman masih hidup, pemerintah kolonial memerintahkan masyarakat menyanyikan lagu kebangsaan Wilhelmus yang intinya menceritakan perjuangan Belanda demi memperoleh kemerdekaannya dengan melawan penjajahan Spanyol. Karenanya, lagu Indonesia Raya dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan dan perlawanan terhadap kolonial yang masih berkuasa di atas negeri ini. Melalui perjuangannya, W.R. Supratman seakan berkata, "Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan biolaku." W.R. Supratman memang sudah tiada. Namun, ia mewariskan harta yang sangat berharga yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati bersama. Sebuah lagu yang sangat indah, lagu kebangsaan Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Raya. Sebuah karya yang menggambarkan pesan, cita-cita, kesetiaan, harapan, dan doa dari lubuk hatinya yang terdalam mengenai kecintaannya terhadap Indonesia. Bagaimana dengan kita? Karya-karya apakah yang akan kita buat untuk menghiasi kemerdekaan ini? Itulah tampilan video kelompok kami
mengenai media pembelajaran berbasis audio visual atau film dengan judul Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.